warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awela Afrisa di sini sebagai moderator pada acara seminar kali ini yang bertemakan tentang membangun paradigma baru terhadap makna guru. Baiklah, di sini penyaji akan mempresentasikan pandangannya mengenai tema ini. Setelah penyaji selesai memaparkan presentasinya, pembahas akan memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil presentasi daripada penyaji. Kepada penyaji Ayunida Bustriani, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunida Bustriani dengan NIM A2P1 22053 akan mempresentasikan hasil seminar yang bertemakan membangun paradigma baru terhadap makna guru. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan PPG Raja Batan selama 2 semester ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan PPG, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, pengalaman baru, dan pemahaman baru mengenai dunia pendidikan, terutama pada profesi guru, sehingga saya dapat meningkatkan kemampuan kepribadian saya, kemampuan pedagogi, kemampuan sosial, dan kemampuan profesional. Selama kuliah PPG, pembelajaran itu tidak hanya dilakukan secara teoritis dengan mempelajari teori saja, tetapi kami mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah kami pelajari selama kuliah PPG. Kami mempelajari beberapa mata kuliah seperti prinsip pengajaran dan asesmen, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan banyak lainnya. Jadi dari mata kuliah tersebut saya mengimplementasikan teori yang saya dapatkan di kelas yang saya ajar, yaitu pada kegiatan PPL. Nah, selama kegiatan PPL ini saya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga saya dapat mengenal peserta didik itu lebih mendalam lagi. Saya dapat menemukan masalah yang mereka hadapi, dan juga saya menjadi lebih peka terhadap masalah yang terjadi selama di kelas, sehingga saya sudah dapat menentukan solusi yang dapat saya lakukan terhadap masalah yang terjadi. Nah, hal ini tentunya dapat menjadi bekal bagi saya kelak saat saya menjadi guru profesional yang mengajar di kelas yang saya ajar, yang bukan lagi saya berstatus sebagai guru PPL, melainkan sebagai guru yang semestinya mengajar di kelas. Dan jadi dari beberapa mata kuliah yang telah saya ikuti, saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi untuk direfleksikan secara lebih lanjut. Berikut adalah garis besar dari penjelasan yang akan saya paparkan, yaitu pertama mengenai pengalaman paling bermakna, yang kedua yaitu desain inovasi, yang ketiga adalah rencana tindak lanjut dari desain inovasi yang akan saya laksanakan, dan yang terakhir adalah paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama itu pengalaman bermakna. Dari beberapa mata kuliah yang telah saya pelajari, saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi untuk direfleksikan secara lebih lanjut. Jadi menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Jadi guru diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, seperti gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, latar belakangnya, tingkat kemampuannya, dan banyak hal lainnya. Nah, kebutuhan belajar di sini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar di sini adalah kapasitas peserta didik dalam mempelajari materi baru, bagaimana kemampuan awalnya sebelum mempelajari materi baru tersebut. Dan kedua adalah minat belajar. Minat di sini dapat berbeda untuk setiap peserta didiknya, seperti ada yang memiliki minat membaca, minat seni, minat memasak, olahraga, dan lain-lainnya.
Dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Hal ini menyangkut beberapa faktor seperti budaya, bahasa, latar belakang, gaya belajar, dan banyak hal lainnya. Jadi bermakna yang saya dapatkan yaitu dalam mata kuliah ini saya dapat menyadari bahwa tiap peserta didik itu mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga pembelajaran tidak dapat disamaratakan untuk seluruh peserta didik. Guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan masing-masing karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Nah, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 4 aspek yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Ini terkait dengan materi yang akan diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh peserta didik. Dan yang kedua adalah diferensiasi proses, terkait bagaimana peserta didik memahami pembelajaran dan berinteraksi dengan materi. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk, adalah variasi hasil belajar yang dihasilkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan belajar, di mana guru menciptakan ataupun menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Nah, dari beberapa topik yang telah saya pelajari di mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, saya memilih topik 4, yaitu rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa pengalaman yang saya dapatkan, yang pertama yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan, dimulai dari pemetaan peserta didik. Pada waktu PPL 1 saya telah memetakan peserta didik berdasarkan hasil profiling dengan mewawancarai beberapa peserta didik untuk mengetahui gaya belajarnya, latar belakang keluarganya, minatnya, dan kesukaannya. Dan juga saya memperoleh informasi dari guru PAMO mengenai kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu saya merancang modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan menerapkan diferensiasi konten, proses, dan kemudian saya mencoba mengimplementasikan modul ajar tersebut kepada peserta didik di dalam kelas. Dan kemudian yang kedua yaitu pada pelaksanaan kegiatan PPL saya baru menerapkan 2 aspek pembelajaran berdiferensiasi saja, yaitu diferensiasi konten dan proses. Dan ketiga, selama pembelajaran berdiferensiasi saya mencoba untuk mengintegrasikan teknologi, di mana saya menggunakan proyektor untuk menampilkan foto, video, slide PowerPoint, dan lain-lainnya. Saya juga menggunakan audio, menggunakan media quizzes, sehingga dapat meningkatkan keterampilan digital peserta didik dalam menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yaitu pada topik 4 ini kami mahasiswa melakukan sharing session dengan guru-guru yang berpengalaman untuk membahas pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya mendapatkan banyak pandangan baru, pengalaman baru mengenai bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas yang guru-guru berpengalaman tersebut telah ajarkan. Berikut adalah artefak pembelajaran dari topik 4 yang telah saya pilih. Yang pertama yaitu demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini yaitu saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP, di mana saya menerapkan diferensiasi proses dan konten. Untuk konten saya menampilkan gambar, video, dan juga teks dari video tersebut, sehingga dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar audio dan visual. Kemudian pada diferensiasi proses itu saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya, dan juga saya membimbing dan memonitor peserta didik dalam diskusi kelompok, terutama pada peserta didik yang memiliki kesulitan dalam belajar. Berikut juga adalah beberapa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di waktu PPL 1 dan PPL 2, di mana pada gambar kedua saya menyediakan pilihan antara peserta didik dapat menonton video bersamaan di kelas atau dapat men-scan barcode yang berupa isi teks cerita. Jadi mereka dapat membaca teks tersebut bagi yang memiliki gaya belajar membaca, dan mereka dapat menonton video bagi yang memiliki gaya belajar visual. Dan juga saya menyediakan
LKPD untuk gaya belajar kinestetik seperti menyusun, menggunting, menempel, dan lain-lainnya yang mengharuskan mereka untuk bergerak. Dan aktivitas selanjutnya adalah koneksi antar materi, yaitu saya mengkaitkan topik 4 ini pada mata kuliah lain seperti mata kuliah PPL, filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu aktivitas nyata, di mana saya merefleksikan apa yang telah saya laksanakan untuk menjadi bahan rencana tindak lanjut selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan pengalaman bermakna dan pemahaman baru yang saya dapatkan, saya membuat beberapa desain inovasi dan juga rencana tindak lanjut terhadap desain inovasi tersebut. Yang pertama, jadi desain inovasi saya adalah saya akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik. Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Nah, walaupun saya sudah melaksanakan profiling, tapi di waktu kegiatan PPL 1 dan 2 namun belum terlalu maksimal, sehingga pada waktu saya akan menjadi guru kelak, saya akan melakukan profiling secara mendalam lagi agar lebih dapat memahami peserta didik secara mendalam juga. Kemudian menyediakan ragam materi dan penugasan. Yang ketiga yaitu menyediakan ragam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik seperti disesuaikan dengan gaya belajarnya. Dan yang keempat yaitu menyediakan ragam pilihan tugas kepada peserta didik. Dan yang kelima adalah menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan menerapkan diferensiasi lingkungan belajar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan digital peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan 6 inovasi ini, saya merumuskan beberapa rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama saya akan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Untuk asesmen diagnostik kognitif ini saya akan membuat beberapa pertanyaan untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik sebelum mereka memulai pembelajaran baru, sehingga saya dapat mengetahui kompetensi awalnya dan dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan awalnya. Dan juga saya akan melakukan asesmen non kognitif untuk mengetahui gaya belajar, minat, kesukaan, latar belakang peserta didik, dan lain-lainnya dengan bekerja sama dengan guru BK. Dan yang kedua, setelah saya mendapatkan hasil asesmen diagnostik tersebut, saya akan merancang suatu modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan menerapkan 4 aspek diferensiasi atau beberapa aspek saja. Dan yang ketiga yaitu mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya, berdasarkan minatnya, berdasarkan kesukaannya, dan lain-lain. Jadi peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah akan dikelompokkan pada satu kelompok yang sama, dan juga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi akan dikelompokkan pada satu kelompok yang sama, ataupun dapat dicampur. Jadi ada satu kelompok yang memiliki peserta didik yang kemampuannya tinggi dan kemampuan yang agak kurang. Dan yang selanjutnya adalah menyiapkan beragam media yang berbeda untuk media pembelajaran dan penugasan, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, seperti menyediakan media video, foto, penggambar, dan juga teks, sehingga dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik visual, audio, kinestetik, membaca ataupun menulis. Dan selanjutnya yaitu tentunya peserta didik membutuhkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini dapat saya lakukan dengan melibatkan peserta didik untuk membuat kesepakatan bersama, misalnya bersepakat untuk semangat dalam belajar, bersepakat untuk tidak bermain handphone, bersepakat untuk berbicara yang baik-baik saja dan berinteraksi dengan cara yang baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar ataupun lingkungan kelas yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga hubungan satu sama lainnya. Kemudian dapat menyusun meja atau bangku seperti lingkaran, letter U, ataupun berpasangan kelompok yang disesuaikan dengan kegiatan belajar. Dan yang selanjutnya yaitu memanfaatkan fasilitas sekolah, terutama jika sekolah tersebut tidak memiliki teknologi, seperti memanfaatkan perpustakaan untuk mencari buku, ataupun memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mengamati sekolah,
terutama jika ada materi pelajaran report teks, peserta didik dapat mengamati sekolah dan menulis teks tentang sekolah. Dan selanjutnya yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti menggunakan proyektor, menggunakan audio, video, gambar, slide Canva, dan lain-lain, sehingga dapat membuat peserta didik itu familiar dengan teknologi dan dapat membantunya dalam meningkatkan keterampilan digitalnya. Kemudian memvariasikan hasil belajar. Ini jadi peserta didik itu diberikan kebebasan untuk membuat bentuk tugas, baik itu dalam bentuk video, audio, teks, gambar ataupun lain-lainnya yang disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi guru tidak mematok harus bentuknya seperti video saja atau gambar saja, tapi dibebaskan kepada peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, setelah melaksanakan pembelajaran, saya akan melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan melakukan peer assessment, dengan mengajak rekan guru lain untuk melakukan asesmen bersama untuk menilai kinerja ataupun performa saya. Kemudian juga saya dapat meminta peserta didik untuk menilai bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan, apakah mereka suka, apakah mereka kurang suka. Jadi saya dapat meningkatkan pembelajaran selanjutnya dan dapat memperbaikinya di kedepannya lagi. Nah, yang selanjutnya adalah paradigma baru makna guru. Jadi setelah saya mengikuti perkuliahan dengan banyak kegiatan ini, terdapat perubahan dalam diri saya dalam memaknai guru. Yang pertama yaitu guru harus memiliki pedoman ing ngarsa sungtuada, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Hal ini berarti itu guru di depan menjadi teladan atau contoh, kemudian di tengah guru menjadi pembangun ide, gagasan ataupun niat, dan yang terakhir guru di belakang menjadi pendorong ataupun motivator peserta didik untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensinya. Dan yang kedua yaitu guru harus melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan hasil pemetaan peserta didik. Jadi guru bukan lagi mengajar berdasarkan kemampuannya saja. Jadi pembelajaran itu tidak monoton dengan hanya metode ceramah saja, tapi menggunakan beragam media, beragam kegiatan, LKPD, dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan memanfaatkan segala media dan memanfaatkan fasilitas sekolah serta menggunakan beragam strategi dan metode pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir yaitu saya sebagai guru tentunya harus terus belajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan terus update terhadap perkembangan zaman berupa teknologi, kemampuan, dan pengetahuan, sehingga saya dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman dari peserta didik itu sendiri. Nah, baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik dan informatif. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada pembahas yang ingin bertanya. Di sini ada dua sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab 1 dipersilahkan kepada pembahas 1 untuk bertanya kepada penyaji. Pada pembahas 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator dan saudari penyaji yang telah menyampaikan presentasi tentang seminar pendidikan profesi guru. Di sini penyaji telah menjelaskan di mana topiknya mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Dan di sini saudari juga menyebutkan adanya 4 aspek diferensiasi, yaitu aspek proses, konten, kemudian produk, dan lingkungan belajar. Dan dari berbagai hal yang telah Anda lakukan dalam pembelajaran di kelas, tentunya Anda akan mengalami beberapa tantangan dalam membuat pembelajaran itu berdiferensiasi. Menurut Anda apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini? Terima kasih. Baik, terima kasih.
kasih kepada pembahas satu atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh saudari penyaji. Kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan terima kasih juga atas apresiasi dan juga pertanyaan dari pembahas satu. Jadi saya ulangi dulu pertanyaannya. Saya telah memaparkan inovasi saya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan akan menerapkan 4 aspek diferensiasi. Jadi tantangan apa saja yang sekiranya akan saya hadapi dalam menerapkan 4 aspek diferensiasi ini. Jadi menurut saya setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi selama di kegiatan KPL 1 dan 2 itu terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi. Walaupun saya sudah semaksimal mungkin untuk memaksimalkan pembelajaran, namun tentunya pasti ada tantangan yang terjadi. Misalnya yaitu tantangan itu bisa datang dari diri saya sendiri, dari diri sendiri sebagai guru maupun juga dari peserta didik itu sendiri. Bagi diri saya itu tantangan bagi diri saya untuk selalu harus kreatif dan berinovatif dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Seperti saya harus terus belajar apa saja media yang tepat, apa saja kegiatan yang tepat untuk peserta didik belajar yang sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang kedua yaitu mengenai alokasi waktu, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya harus menyiapkan berbagai materi, kegiatan, LKPD yang berbeda-beda sehingga membutuhkan persiapan untuk menyiapkan hal tersebut. Kemudian saya harus memiliki manajemen skill yang baik karena terkadang apa yang telah kita rencanakan belum tentu dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Jadi saya harus mempunyai manajemen skill jika kelas tidak kondusif ataupun tidak terlaksana sesuai dengan rencana saya. Nah, tantangan selanjutnya yaitu karena saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti foto, video, slide Canva, Quizlet, ataupun Word Wall. Nah, di situ banyak peserta didik yang belum familiar terhadap penggunaan teknologi ini, sehingga memakan banyak waktu. Seperti banyak peserta didik yang bertanya bagaimana penggunaan quizzes ini, bagaimana penggunaan Word Wall ini. Jadi saya membutuhkan waktu lama untuk menjelaskannya hingga peserta didik itu memahami apa instruksi yang saya sampaikan. Dan kemudian tantangan selanjutnya yaitu tidak semua sekolah memiliki fasilitas seperti pada kegiatan PPA 1 itu sekolah hanya memiliki 1 proyektor, sehingga saya dan rekan PPA lain dan juga rekan guru harus bergantian ataupun harus cepat-cepat untuk mendapatkan proyektor itu agar saya mendapatkannya untuk mengajar. Kemudian juga arus listrik juga menjadi tantangan juga untuk saya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Saya rasa itulah tantangan yang telah saya hadapi dan juga akan saya hadapi nantinya saat mengajar. Nah, kembali ke moderator. Baiklah, penyaji atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana saudari pembahas satu atas jawaban yang telah diberikan? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan saudari Aida. Jadi begitu banyak tantangan yang Anda hadapi ketika akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan baik itu dari diri Anda sendiri maupun peserta didik. Tentunya jika kita mempunyai tantangan, ada baiknya kita harus memberikan solusi terhadap tantangan itu agar pembelajaran bisa berjalan lancar. Bisa Anda berikan solusi apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Boleh dijawab langsung. Baiklah, terima kasih kepada pembahas satu atas tanggapannya. Saya akan menjawab langsung. Jadi cukup banyak tantangan yang saya hadapi. Jadi untuk menyikapi atau menghadapi tantangan tersebut, tentunya saya telah menyiapkan solusi ataupun saya juga telah melaksanakan solusi tersebut dalam menghadapi tantangan yang saya hadapi selama di kelas. Yang pertama tadi mengenai tantangan saya harus kreatif. Nah, selama kuliah PPG itu dari awal kami sudah dituntut untuk menjadi guru yang profesional. Nah, jadi untuk menjadi guru profesional tentunya kita
kita harus berjiwa kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Hal ini tentunya menjadi pemacu bagi diri saya untuk terus berkembang dan meningkatkan diri agar dapat memberikan pembelajaran yang tidak monoton dan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan juga dapat mengaktifkan dan juga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Karena jika peserta didik itu merasa senang, merasa tertarik dalam pembelajaran, maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan, dan saya pun akan merasa senang dan juga bangga pada diri sendiri, dan akan membuat saya merasa termotivasi untuk terus meningkatkan pembelajaran di pembelajaran selanjutnya. Dan untuk yang kedua yaitu mengenai alokasi waktu. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang cukup rumit karena waktu ini harus kita atur dengan baik. Untuk itu saya menyiapkan solusi adalah misal sebelum peserta didik itu baru masuk ke sekolah, misalnya pada saat mereka liburan sekolah atau pada saat mereka kenaikan sekolah, nah saya dapat menyiapkan RKPD ataupun media kegiatan yang dapat mengakomodir semua gaya belajar, sehingga saya dapat mencari referensi terlebih dahulu, saya dapat menyiapkannya, sehingga nanti pada saat peserta didik itu sudah masuk kembali ke sekolah, saya sudah mempunyai pegangan ataupun pedoman, sehingga saya tidak perlu lagi membuat dari awal lagi. Nah, berdasarkan pedoman ataupun pegangan yang telah saya siapkan ini, saya tinggal menyesuaikannya dengan gaya belajar peserta didik, menyesuaikan dengan kesiapan belajarnya, dan menyesuaikan dengan minatnya. Kemudian di era sekarang ini tentunya banyak peserta didik itu yang hanya familiar dengan teknologi seperti sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter, Facebook. Nah, mereka kurang familiar terhadap teknologi yang dapat digunakan dalam pendidikan ataupun edukasi. Nah, cara saya untuk menghadapi tantangan ini yaitu dengan saya sebagai guru selalu berusaha untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti menggunakan video, audio, Slide Canva, Quizzes, Wordwall, dan juga media lainnya dalam mengajar, sehingga mereka dapat mulai familiar dan juga karena semakin sering digunakan mereka akan semakin terbiasa, sehingga nantinya akan sudah terbiasa untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknologi, sehingga keterampilan digitalnya pun juga dapat meningkat karena saya sering menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang untuk masalah ketiga yaitu mengenai manajemen skill. Hal ini tentunya membutuhkan jam terbang yang tinggi karena kita belajar dari pengalaman. Nah, untuk itu saya terus meningkatkan diri dan juga belajar teori-teori mengenai manajemen kelas, manajemen peserta didik, sehingga saya dapat menerapkan hal tersebut dan dapat terus belajar dari pengalaman sehingga dapat memperbaiki setiap pertemuannya. Kemudian untuk mengenai fasilitas sekolah, itu tentunya tidak semua sekolah memiliki teknologi yang dapat mendukung pembelajaran, terutama sekolah yang berada di daerah terkecil ataupun terluar. Nah, untuk itu saya dapat memanfaatkan seperti media papan tulis, ataupun saya menyiapkan sendiri media seperti media cetak berupa media kertas ataupun poster yang dapat ditampilkan di papan tulis, dan juga saya dapat memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, dan saya juga dapat memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mereka mengamati ataupun mereka dapat belajar di luar ruangan, sehingga mereka dapat merasa lebih aman ataupun nyaman dengan suasana baru dan tidak bosan lagi untuk belajar di kelas. Saya rasa itulah solusi yang dapat saya lakukan terhadap tantangan yang telah saya jabarkan tadi. Baiklah, terima kasih Saudari Najib atas tanggapan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada kelas 1, bagaimana? Apakah sudah ini? Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Ayu. Saya begitu apresiasi atas apa yang telah disampaikan, baik itu tadi dari tantangan yang telah disebutkan sampai dengan solusi yang diberikan Saudari Ayu. Semoga nantinya memang benar-benar bisa terrealisasi dengan baik, dan Saudari Ayu bisa menerapkan semua yang telah dirancang dengan baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih
Kita lanjutkan dengan membahas selanjutnya, yaitu pembahas 2. Apakah penyaji baiklah untuk pembahas 2, silahkan pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan memberikan apresiasi kepada penyaji atas presentasinya yang sangat informatif sekali. Jadi di sini langsung saja saya ingin bertanya mengenai, jadi dari tadi kan ada beberapa inovasi yang telah Anda jelaskan. Nah, Anda mengatakan akan memetakan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi di sini apakah peserta didik yang memiliki kemampuan yang kurang baik dan dikelompokkan pada satu kelompok belajar itu mendapatkan LKPD yang berbeda dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih baik? Nah, itu pertanyaan pertama saya. Nah, jika iya, peserta didik yang memiliki kemampuan yang masih kurang tersebut, apakah mereka akan merasakan rendah hati atau berkecil hati karena mereka merasa dibedakan karena mereka memiliki LKPD yang berbeda dari teman-temannya yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi? Bagaimana Anda sebagai guru menyikapi hal tersebut? Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pembahas 2 atas pertanyaannya. Silahkan ditanggapi pada kredit dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada pembahas 1 atas apresiasi yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan mulai pertanyaannya, yaitu tadi saya menyebutkan bahwa saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Nah iya, saya akan mengelompokkan. Jadi ada peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih rendah ataupun low kompetensi akan dikelompokkan pada satu kelompok belajar, di mana ada satu kelompok belajar yang punya low kompetensi, dan juga ada kelompok belajar yang semua anggotanya itu memiliki kemampuan yang lebih baik. Nah, apakah mereka mendapatkan LKPD yang berbeda? Ya, jawabannya adalah iya. Saya akan menyiapkan LKPD yang berbeda antara peserta didik yang memiliki kemampuan rendah dan yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemungkinan mereka akan merasa rendah hati atau merasa berkecil hati karena merasa dibedakan. Tentunya jika kita lebih memahami atau mengenali sosial emosionalnya, tentunya mereka akan merasa berkecil hati ataupun rendah hati karena mereka merasa dibedakan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, sehingga mungkin mereka akan merasa tidak termotivasi ataupun merasa tidak tertarik lagi dalam menyelesaikan pembelajaran. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, tentunya yang pertama yaitu saya akan memberikan pemahaman bahwa perbedaan LKPD ini itu hanya berupa berbeda pada penyajiannya saja, tetapi materi yang disampaikan itu sama. Dan perbedaan di sini karena berdasarkan hasil pemetaannya. Jadi saya memberikan LKPD itu yang disesuaikan dengan pemetaan peserta didik. Jadi saya akan memberikan pemahaman bahwa tidak ada perbedaan antara satu kelompok yang low kompetensi dan satu kelompok yang mempunyai high kompetensi, hanya bentuk penyajiannya saja yang berbeda dan menyesuaikan dengan kemampuannya. Dan selain itu, hal ini juga saya lakukan agar peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih rendah itu dapat tetap mempelajari materi baru yang sama dengan peserta didik yang mempunyai kompetensi tinggi yang mereka pelajari juga, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah, kemampuan yang tinggi itu dapat mempelajari hal yang sama dan diharapkan dapat mencapai satu tujuan pembelajaran yang sama. Dan kemudian saya mempunyai sikap fleksibilitas, di mana kelompok belajar ini tidak akan menjadi kelompok tetap selama 1 semester. Jadi jika peserta didik memiliki kemajuan dalam belajar ataupun dari hasil belajarnya mereka memiliki perkembangan, nah kelompok belajar ini akan diubah nantinya. Jadi mereka akan dipindahkan kelompoknya dengan kelompok yang memiliki kemampuan yang lebih baik, ataupun saya juga dapat mengacak lagi kelompoknya bukan lagi dari sisi kemampuan yang low kompetensi, kemampuan yang tinggi, tetapi saya dapat mencampur anggota kelompoknya. Misalnya ada satu kelompok yang mempunyai satu orang peserta didik yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi,
dan selebihnya adalah peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih rendah. Sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi, yang lebih baik ini dapat menjadi mentor ataupun tutor sebaya bagi temannya, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar itu dapat merasa terbantu dan dapat dibimbing oleh rekannya dan juga dibimbing oleh diri saya sendiri juga. Dan kemudian saya itu juga saya dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan minatnya. Jadi kalau ada yang memiliki minat membaca, saya akan mengelompokkan dengan peserta didik yang memiliki minat membaca. Jadi mereka akan merasa lebih cocok dalam pembelajaran dan dapat lebih memahami materi dengan baik karena memiliki teman sekelompok yang memiliki minat yang sama dengan mereka. Saya rasa sekian jawaban saya untuk pertanyaan dari pembahas 2. Baiklah, kepada saudari pembahas 2 silakan kalau ada tanggapan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Lumayan menarik ya topik yang dibicarakan. Jadi berarti Anda meyakinkan bahwa peserta didik itu dengan alat KPD yang diberikan itu tidak berbeda, hanya saja di bagian penyajiannya saja yang berbeda dan disesuaikan dengan kemampuannya ya. Terus itu selain itu saya juga mau menambahkan saran, yaitu saya rasa Anda juga perlu untuk melakukan pendekatan pada peserta didik itu karena dapat agar Anda lebih mudah memahami perasaan mereka dan membantu peserta didik tersebut untuk mengelola emosi dan perasaannya ketika mereka mendapatkan KPD yang berbeda dengan teman yang lain. Begitu saja dari saya. Oke, baiklah, terima kasih kepada pembahas dan terima kasih juga kepada penyaji. Baiklah, sekian seminar kita hari ini. Terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan hasil presentasinya. Terima kasih juga kepada pembahas 1 dan pembahas 2 yang telah berkesempatan hadir pada seminar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan, sebelum saya menutup seminar kali ini, saya akan menyimpulkan beberapa hal di sini yang menjadi poin dari hasil paparan yang sudah disampaikan oleh saudari penyaji, yaitu mengenai membangun paradigma baru terhadap makna guru. Nah, di sini terdapat perubahan pandangan dari penyaji mengenai peran guru atau tugas seorang guru, yaitu tidak hanya bertugas sebagai penyampai materi atau pentransfer ilmu, tidak hanya sebagai itu, tetapi juga berperan sebagai, yang pertama adalah sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai role model, dan sebagai motivator bagi peserta didiknya. Jadi tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk akhlak peserta didik. Selain itu, guru juga membimbing agar peserta didik itu terbentuk akhlak profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu, penyaji juga telah memaparkan beberapa desain inovasi yang telah kita dengarkan bersama, yang mana di sana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang telah disampaikan tadi. Ada 4 aspek yang diterapkan dengan menyesuaikan profil pelajar Pancasila peserta didik, yang mana di sini menerapkan inovasi, yaitu penggunaan teknologi, yang mana menggunakan beragam media, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.